Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Salam horor. Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Di video kali ini akan menceritakan tentang inilah beberapa kisah horor yang sering terjadi di kampus UI. Di bumi ini, manusia tidak hidup sendiri. Ada entitas lain yang hidup berdampingan dengan kita tanpa kita sadari. Entitas itu ialah makhluk astral atau lumrahnya sering disebut hantu. Nah, berhubungan dengan hal itu, pada video kali ini akan membahas mengenai hantu-hantu dan tempat angker yang terkenal di Universitas Indonesia atau UI. Tentunya untuk kamu yang suka dengan dunia mistis akan senang mendengar video ini. Mau tahu apa saja kisah horor di kampus UI? Yuk simak ulasannya berikut ini. 1. Kereta hantu UI. Kisah horor di kampus UI yang pertama dan paling terkenal adalah kisah tentang yang satu ini. Bagi sebagian besar anak UI pasti pernah mendengar bahkan merasakan sendiri kisah kereta hantu. Dikisahkan bahwa pada waktu menjelang tengah malam, terkadang ada kereta yang berhenti di stasiun UI untuk mengangkut penumpang. Salah satu kisah mengenai kereta hantu ini yang cukup melegenda ialah tentang seorang mahasiswa UI yang ingin pulang ke rumahnya di daerah Tebet. Saat ia menaiki kereta ini, di dalamnya terdapat beberapa penumpang dengan wajah yang pucat. Selama menaiki kereta tersebut, tak ada orang yang saling berkomunikasi. Setiap penumpang hanya tertunduk diam. Mahasiswa ini merasakan kejanggalan lain, yakni kereta melaju sangat cepat dan tidak berhenti di setiap stasiun. Kereta ini baru berhenti di stasiun Tebet, tujuan dari si mahasiswa UI tersebut. Saat turun, si mahasiswa memperhatikan tak ada penumpang yang turun di stasiun Tebet dan hanya ia seorang yang turun. Begitu turun, kereta itu langsung melaju kencang tanpa menunggu penumpang lagi. Ketika si mahasiswa UI ini berjalan menuju keluar stasiun, dia ditegur oleh penjaga stasiun. Si penjaga bertanya-tanya dari mana si mahasiswa ini datang. Si mahasiswa hanya menjawab bahwa ia baru naik kereta dari UI. Sontak, si penjaga terkejut dan menceritakan bahwa tak ada kereta yang datang. Ia hanya melihat si mahasiswa berjalan di atas rel sampai ke stasiun Tebet. Mendengar ucapan si penjaga stasiun, si mahasiswa pun terkejut lalu pucat. Ia tidak menyangka kalau dirinya baru saja menaiki kereta hantu. Cerita mengenai kereta hantu UI ini sudah berseliweran di kalangan mahasiswa sejak tahun 1990-an. Saking terkenalnya cerita ini, banyak mahasiswa UI yang enggan naik kereta dari stasiun UI bila menjelang waktu tengah malam. 2. Si merah yang kerap muncul di beberapa fakultas. Kalau kamu bertemu dengan mahasiswa UI yang aktif berorganisasi di kampus, coba tanyakan tentang si merah. Pasti mahasiswa itu mengetahui kisah horor di kampus UI yang satu ini. Dikisahkan bahwa sebelum UI berdiri, tanah tempat kampus itu dibangun merupakan hutan yang di dalamnya ada beberapa komplek kuburan. Si merah inilah salah satu penunggu hutan tersebut.
Berdasarkan pengakuan beberapa mahasiswa yang pernah melihatnya, si merah berwujud perempuan berambut panjang dengan gaun dan selendang panjang berwarna merah. Bisa dikatakan dia seperti kuntilanak, namun dengan gaun dan selendang berwarna merah. Ia kerap muncul di danau yang memisahkan antara gedung pusat kegiatan mahasiswa Pusgiwa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB, dan Fakultas Teknik FT dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya FIB. Sosoknya sering nampak pula di sekitar gedung-gedung tersebut. Ada kalanya ia nampak di Fakultas Teknik dan kadang pula muncul di sekitar musala Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Sosok si merah ini tidak langsung menakuti orang-orang yang melihatnya, namun ia terkadang menjahili mereka yang melihatnya. Kejahilannya seperti menutupi wajah dengan selendang merahnya atau tertawa khas kuntilanak. Kadang pula ia nampak di dalam kelas menyamar sebagai mahasiswa mengikuti perkuliahan. Konon, menurut mitos warga setempat, si merah dulunya adalah gadis yang mati di hutan yang sekarang berdirinya UI. Kebenaran kabar tersebut hingga kini masih menjadi misteri. 3. Ruang gamelan FIB UI. Kalau kamu bertemu dengan mahasiswa sastra Jawa FIB UI, coba tanyakan soal gamelan di kampusnya. Tentunya mereka punya kisah horor tersendiri mengenai tempat tersebut. Ruangan yang menjadi tempat berkuliah mata kuliah seni karawitan dan wayang itu memiliki banyak kisah horor yang cukup khas dan terkenal. Salah satu kisahnya yang cukup terkenal seantero UI ialah alat musik gamelan di ruang itu pada waktu tertentu sering berbunyi dan memainkan lagu sendiri tanpa ada orang yang memainkannya. Selain itu, berdasarkan pengakuan penjaga gedung 13 FIB UI, tempat ruang gamelan berada, sering nampak sosok perempuan di dalam ruangan itu. Ketika perempuan itu muncul, biasanya alat musik gamelan lantas berbunyi sendiri. Salah satu alat musik gamelan yang kerap berbunyi ketika sosok itu muncul ialah alat musik gong. Kisah lainnya tentang ruang gamelan ialah bila kamu sendirian di dalam ruangan itu pada waktu menjelang malam, terkadang kamu akan merasa seperti diawasi. Wayang-wayang yang ada dan dipajang di dalam ruangan tersebut akan terlihat menatap dan mengawasi gerak-gerikmu. Menakutkan, bukan? 4. Hantu wisuda UI. Masa-masa wisuda tentu merupakan masa paling menyenangkan bagi mahasiswa UI, sebab saat wisuda itu menjadi masa perayaan kelulusan yang selalu dinanti-nantikan. Namun, saat tengah berfoto, jangan kaget kalau di dalam foto itu ada sesosok makhluk astral yang ikut berwisuda. Ya, sosok itu adalah hantu wisuda UI. Konon, menurut kisah yang beredar, sosok makhluk tersebut merupakan arwah mahasiswi yang penasaran lantaran ia meninggal sebelum bisa berwisuda. Perihal penyebab kematiannya hingga kini masih simpang siur kabarnya. Dikisahkan, mahasiswa tersebut meninggal karena kecelakaan menjelang masa-masa kelulusannya. Ketika ia mengurus skripsinya, ia menjadi korban kecelakaan kendaraan bermotor. Namun, kebenaran kisah ini masih dipertanyakan, sebab menurut versi lainnya, ia meninggal lantaran bunuh diri yang disebabkan stres akut akan skripsinya. Sosok ini sering nampak
saat masa-masa wisuda di sekitar gedung Rektorat UI. Khususnya, ia sering muncul di antara gedung pusat administrasi UI dan Balai Rum UI. Jadi, kalau kamu telah menjadi mahasiswa UI dan ingin melihat penampakannya, cobalah datang ketika masa-masa wisuda dan fotolah di daerah yang telah disebutkan tersebut. Bila beruntung, kamu akan menemukannya dalam foto yang kamu ambil. Itulah 4 kisah horor di kampus UI. Kalau kamu ingin menginformasi kisah horor dari kampus lainnya, silakan pantengin saja channel kami ini. Demikianlah kisah horor kali ini. Semoga Anda terhibur dan bisa tidur nyenyak nanti malam. Salam horor. Salam horor. Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Di video kali ini akan menceritakan tentang kisah horor dari rumah sakit paling angker yang ada di Indonesia. Cerita rumah sakit ini akan bikin Anda merinding. Rumah sakit adalah sebuah tempat di mana orang-orang yang sakit dirawat untuk mendapatkan kesembuhan. Rumah sakit juga tak jarang menjadi tempat terakhir seseorang menjalani kehidupannya di dunia ini. Oleh karena itu, kita dapat menemukan ruang khusus bagi mereka yang telah meninggal dunia. Ruang tersebut dikenal dengan nama kamar mayat. Ruangan ini menjadi salah satu ruangan yang paling ditakuti oleh siapapun yang berkunjung ke rumah sakit. Kehadiran mayat-mayat yang ada di ruangan tersebut tentu saja membuat bulu kuduk siapapun bakal berdiri. Hal itu pula yang menyebabkan rumah sakit menjadi salah satu tempat paling angker di dunia. Sejalan dengan hal itu,